Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini ya kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari beberapa ayat-ayat dari kitabnya dari Al-Qur'an. Dan di pertemuan kali ini ya setelah sebelumnya beberapa kali kita berhalangan karena memang sedang ada safar ya. Kemudian juga karena kondisi kesehatan juga ini masih agak agak batuk pilek ya. Dan ala kulli hal, pada pagi hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang surat Al-Alaq. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan menyimak rekaman insya Allah ada di YouTube kita dan juga nanti akan kita bagikan ke grup ya bagi yang baru bergabung. Adapun untuk saat ini kita akan mempelajari ayat yang keenam sampai ayat yang terakhir ya. Tertulis di judul ini adalah ayat yang kelima, sebenarnya ayat yang kelima sudah ayat yang keenam ya. Afan, ayat yang keenam sampai yang terakhir ya. Yaitu kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla sampai terakhir ini ya, cukup panjang. Maka kita akan membahas satu ayat demi satu ayat. Kemudian kita akan mempelajari makna-maknanya, bagaimana jika dia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu sendiri. Kemudian kita akan baca tentang tafsirnya. Baik, mulai dari ayat yang ke-6 ya. Kalla innal insana layatgha. Kalla artinya adalah sekali-kali tidak. Kemudian lawan katanya adalah na'am, ya. Inna artinya adalah sesungguhnya. La di sini sungguh. Jadi ada namanya taukid dalam bahasa Arab itu. Taukid ini untuk penekanan, untuk menekankan, untuk memastikan, untuk meyakinkan suatu kabar berita. Inna artinya sesungguhnya, di sini adalah lam juga ya. La di sini tidak berdiri sendiri. Dia di sini biasanya dipasangkan dengan kata yang lain. Maka di sini la yatagha nanti. Insan adalah manusia. Kemudian di sini ada al-bashar juga manusia. Al-bashar juga apa? Manusia. La yatagha artinya benar-benar melampaui batas. Atau di sini yatajabbar berlaku sombong. Yatawadha artinya adalah rendah diri. Kalla innal insana la yatagha. Baik. Kita bahas dari segi maknanya dalam bahasa Arab. Ini ibaratnya adalah KBBI-nya bahasa Arab ya. Ibaratnya kita menggali kata per kata jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab itu sendiri atau misalnya jika kita cari dalam KBBI bahasa Arab gitu ya, ibaratnya seperti itu. Kalla di sini adalah harfun linafyil jawab jaa listiftahi wa tanbih. Kalla di sini adalah huruf untuk meniadakan jawaban setelahnya dan dijadikan untuk pembuka dan agar orang itu merasa awas, merasa oh ada sesuatu yang mau dikatakan, mau diucapkan ini. Ada sesuatu yang mau dinyatakan agar orang itu lebih bersiap untuk menerimanya. Adalah kalla.
Bahasa Indonesia tadi apa? Sekali-kali tidak. Inna artinya harfu taukidin wa nasbin yufidu ta'kida madmunil jumlah. Inna adalah huruf taukid ya, huruf taukid yang dia fungsinya adalah juga menasobkan, memberikan faedah, menjelaskan isi kata setelahnya. Di huruf untuk mempertegas ya, mempertegas, memperkuat berita setelahnya. Terjemahan gampangnya apa? Sesungguhnya. Al-insan, al-insan adalah az-zakaru wal untha min bani Adam. Insan adalah laki-laki atau perempuan dari anak Nabi Adam, anak manusia, keturunan Bani Adam, keturunan manusia ya. Insan itu apa? Manusia. La yatagha, yatagha artinya yatajabbaru wa yatajawazu hududallah, yaitu melampaui batas ya, melampaui batas. Kalau kita lihat di sini tadi terjemahannya adalah benar-benar melampaui batas ya. Atau yatajabar di sini berlaku sombong. Manusia itu benar-benar berlaku sombong, melampaui batas ya, melampaui batas dari hukum batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lihat salah satu penyebabnya apa? Karena penyebab orang sombong itu sebenarnya banyak ya. Sebab-sebabnya itu banyak. Baik, di sini ayat yang ke-7 ya. Ar-ra'ahu istaghna. Itu di sini ra'ahu. An di sini sebenarnya an di sini tidak diterjemahkan ya. Kalau biasanya kita menerjemahkan tidak ya. Hanya huruf pembantu. Cuma kalau dalam konteks ini, an di sini kita artikan karena itu paling paling mirip lah dengan konteks yang ada di ayat ini ya. Ro'ahu, ro'ahu itu artinya dia melihatnya. Ya, ro'ahu melihatnya, syahadahu menyaksikannya. Istaghna itu artinya merasa merasa cukup. Merasa cukup ya. Istakbara itu artinya adalah menyombongkan diri. Jadi di sini mirip-mirip ya. Istakbara di sini menyombongkan diri. Iftakara itu artinya merasa merasa butuh. Ar-ra'ahu istaghna an di sini harfun masdari yufidul istiqbal. Adalah huruf masdari, huruf yang eh, bisa memberikan efek masdar. Ya, masdar itu nanti apa insya Allah akan kita jelaskan di YouTube insya Allah ya. Beberapa sudah kita jelaskan dalam belajar nahwu juga ya di YouTube kita. Tapi yang sampai sini belum ya. Memang sempat terhenti selama beberapa waktu. An adalah huruf masdari. Kalau kita belajar nahwu ada namanya istilah huruf masdari. Yufidu al-istiqbal. Yang dia memberikan faedah suatu kejadian yang akan datang. Ro'ahu, tapi sebelumnya an di sini secara atau rata-rata tidak kita terjemahkan. Dia di sini hanya huruf pembantu. Namun biar lebih pas pengartiannya, sebelumnya kita artikan apa? Karena ro'ahu ar-ro'ahu istaghna idza abtarahu al-ghina. Ro'ahu itu jika dia melihat dirinya gitu ya. Dia melihat dirinya itu telah disombongkan oleh kekayaan. Istaghna abtarahul ghina, yaitu dia disombongkan dengan apa? Dengan kekayaan. Jadi di sini bahwasannya dia itu punya harta. Jadi manusia itu berpotensi untuk menjadi sombong ketika dia punya harta. Betapa banyak manusia-manusia atau orang-orang yang dulunya ketika dia nggak punya apa-apa, ya dia baik-baik saja gitu ya. Kemudian tatkala dia mungkin punya harta, dia tatkala mungkin punya jabatan, dia mungkin punya kelebihan yang orang lain nggak punya, maka muncul sifat kesombongannya. Sebenarnya, sebenarnya mungkin saja dia tidak sombong atau tidak berubah sifatnya, hanya saja sifat aslinya keluar. Mungkin ya ada orang ya,
Sifat aslinya itu dia punya kesombongan, tapi karena belum punya apa-apa, akhirnya nggak berani sombong. Tapi ketika dia sudah mulai punya apa-apa, sifat aslinya keluar. Jadi hanya tidak ada yang berubah, hanya topengnya saja yang terlepas. Jadi an di sini terjemahkan apa namanya karena gitu ya, arroahu itu dia melihat dirinya itu istaghna dengan apa? Itu sudah kaya, sudah dianggap punya segalanya, akhirnya dia apa? Sombong. Kemudian selanjutnya adalah inna ila rabbika ruja'ah. Itu inna itu sesungguhnya ya. Di sini sudah enggak kita tulis lagi karena sudah ada sebelumnya ya. Ila itu kepada atau nahu di sini menuju rabbika yaitu Tuhanmu. Ilahuka yaitu sembahanmu. Ar-ruj'a yaitu kembali. Al-masir tempat kembali. Nah, setelah dia sombong, setelah tadi dia sombong ya, menyombongkan diri karena punya segalanya, punya kekayaan gitu. Dia lupa bahwasannya inna ila rabbika ruj'a. Itu sesungguhnya kepada Tuhannya lah dia dikembalikan. Inna harfu taukidin wa nasbin yufidu ta'kida madmul jumlah. Itu sesungguhnya untuk mempertegas kata setelahnya ya, sudah kita bahas di ayat yang tadi barusan. Ila harfu jarrin yadullu ala intiha'il ghayah. Itu huruf jar yang menunjukkan sampainya suatu tujuan. Jadi ila kepada gitu ya. Jadi ada min itu dari permulaan, ila itu adalah muntaha atau sampai pemberhentian terakhir gitu ya. Kepada sampai tujuan. Rabbika ilahikal ma'bud yaitu Tuhanmu yang kau sembah. Ar-ruj'a al-audah wal masir wal ruju' fil akhirati lil jaza. Yaitu apa? Kembali perjalanan pulang kepada akhirat untuk pembalasan. Jadi ar-ruj'a itu tempat kembali. Jadi sesungguhnya kepada Tuhan mulah tempat kembali. Baik. Jadi sedikit kita ulang ya. Jadi setelah kita membahas ayat yang pertama sampai ayat yang kelima tentang bahwasannya ini ayat diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali mendapatkan wahyu. Kemudian sampai ke ayat yang selanjutnya, sekali-kali tidak bahwasanya manusia itu benar-benar melampaui batas. Karena kenapa? Karena dia itu memiliki harta dan lupa bahwasannya kepada Allah lah mereka akan kembali. Baik, sekarang kita sampai ayat yang ke-9 ya. Yang punya mushaf boleh sambil disimak ya. Mushaf terjemahan boleh sambil disimak ya. Ayat yang ke-9 adalah Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha di sini. Ara'aita tahukah kamu alladzi yaitu orang yang atau man di sini siapa gitu ya. Alladzi sama man itu terkadang punya kesamaan. Kadang-kadang sama-sama mausul. Alladzi itu pasti mausul, tapi kalau man itu belum tentu isim mausul. Bisa jadi isim istifham gitu ya dan lain sebagainya. Oke. Mausul itu apa? Isim mausul itu adalah punya makna yang gitu ya. Alladzi, alladzina dan yang seterusnya itu punya makna yang, orang-orang yang, benda yang, mobil yang, rumah yang. Nah, yang di sini adalah isim mausul namanya. Yanha itu melarang, yamna menghalangi, ya'muru memerintah. Yamna di sini persamaan katanya menghalangi ya. Ya'mur lawan katanya adalah memerintah.
Abadan yaitu seorang hamba, di sini sayyidan lawan katanya itu tuannya. Idza apabila, hina ketika, sholat yaitu dia sholat. Aro'aita di sini akhbir nih. Tahukah engkau? Maksudnya kalau tahu kabarkan kepada saya, gitu ya. Akhbir ini kabarkan kepada saya. Alladzi ismun mausulun lil mufradil mudzakkar walladzi yanhahu Abu Jahal. Nah, ayat ini turun kepada atau turun tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini punya kebiasaan yang sangat-sangat jelek sekali, yaitu apa? Suka mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat di Ka'bah. Rasulullah kan sholat di Ka'bah ya, ketika di Makkah waktu itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, beliau ini seringkali sholat di Ka'bah dan seringkali mendapatkan ancaman, mendapatkan apa? Mendapatkan pertentangan terutama dari Abu Jahal. Beliau sholat ya di apa namanya, di punggungnya ditaruh jeruan unta dan lain sebagainya ya. Pernah dia suatu hari berkata, kalau saja Nabi Muhammad SAW ini sholat di Ka'bah, maka lehernya akan saya injak, katanya seperti itu. Dia mengatakan seperti itu. Tapi ya nggak pernah dia lakukan, karena kalau dilakukan ya pasti akan celaka dia. Cuma itu ya sekedar apa ya, ya ancaman ya, tapi nggak berani dia. Jadi ini turun kepada Abu Jahal. Itu Aro'aital ladzi yanha, akhbirni, tahukah kamu, kabarkan kepadaku, alladzi yaitu ismun mausul lil mufradil mudzakkar, isim mausul itu yang ya, orang yang gitu ya maksudnya. Yanha di sini adalah Abu Jahal. Tidakkah kamu lihat orang yang melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Mekah, sholat di Ka'bah maksudnya, yaitu si Abu Jahal ini, gitu ya. Tidakkah engkau melihat Abu Jahal ini, dia itu orang yang melarang Nabi sholat di Ka'bah, gitu ya. Melarang apa? Melarang abadan idza shalla. Abadan yaitu ta'ian muqirran bil ubudiyyati lillah. Itu hamba, abadan ta'ian yang taat, muqirran yang dia itu mengakui ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza di sini adalah dzarfun yadullu fi aktsaril halat ala zaman mustaqbal. Idza di sini dzaraf yang menunjukkan bahwasannya paling banyak yang menunjukkan kepada sesuatu yang akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tatkala atau ketika, gitu ya. Sholat maksudnya adalah ada sholat, itu mengerjakan sholat. Jadi tahukah kamu kepada orang itu loh, orang-orang yang dia itu melarang, menahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba yang soleh, ketika sholat di mana, di Masjidil Haram. Tentunya sebelum berhijrah ya. Kemudian itu ayat yang ke 9 ya. Ayat yang ke 9 sama 10. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ara'aita tadi sudah kita bahas ya. Ala di sini di atas atau fauqa juga di atas, tahta di bawah. Al-huda artinya petunjuk ya. Ar-rasyad di situ di sini adalah jalan yang benar ya. Ar-rasyad jalan yang benar. Lawan katanya ad-dhalal itu kesesatan. Kesesatan. Au yaitu atau di sini am ya, juga atau artinya. Amara yaitu memerintah artinya. Lawan persamaan katanya adalah
Wajjaha yaitu mengarahkan, naha artinya melarang. Bit taqwa dengan takwa. Persamaan katanya bit ta'ah yaitu dengan ketaatan, kemudian lawan katanya bil ma'asiyah dengan kemaksiatan. Kemudian ayat ini sudah sama ya, sudah kita bahas ya, akhbirni ya, kabarkan kepadaku, tahukah engkau gitu ya. In harfu syartin jazim. Itu apa? Jika. Ini artinya gampangnya apa? Jika. Kana kana ya'ti ghaliban naqisatan liddilalati 'ala al-madi wa ta'ti lil-istib'ad aw litanji' 'an ad-dilalati az-zamanati binisbati ila Allah Ta'ala. Itu kana adalah dia mayoritas datang sebagai fi'il yang naqis. Fi'il naqis itu dia membutuhkan khobarnya. Ini bagi yang sudah belajar nahwu ya. Tapi gampangan ya bagi yang belum pernah belajar. Karena adalah dia itu gitu ya. Terkadang diartikan dia dulu, terkadang diartikan dia itu. Tergantung dengan situasi dan kondisi atau tergantung dengan konteks bicaranya. Dalam konteks ini kita artikan ya dia itu ya dia itu ya karena dia itu ala harfu jarrin yufidu ma'nal isti'la al-majazi. Itu huruf jar yang artinya adalah di atas. Kita aja biar gampang ya. Ala artinya adalah di atas. Al-huda yaitu al-ihtida ay al-istijabah lil hidayah. Itu apa? Eh, yaitu di atas jalan kebenaran. Au harfu atfin yufidul ishtirak fil hukum yaitu au atau gitu aja. Dia di sini memberikan faedah hukumnya sama. Ini atau ini. Berarti kan kasih pilihan. Dalam hal ini sama-sama derajatnya. Tidak ini lebih baik dari ini enggak ya. Jadi apakah dia itu berada di atas petunjuk si Abu Jahal ini apakah dia itu di atas petunjuk au amara taqwa atau menyuruh kepada ketakwaan itu maksudnya. Au harfu atfin yufidul istirak fil hukmi amara atau kallafa di sini memerintahkan bittaqwa at-taqwa al-ittiqa wa ja'ala wiqa al-ittiqa wa ja'lu wiqayatin min adzabillahi bittiba'i awamiri wa jtinabi nawahi. Nah, takwa di sini maksudnya adalah menjadikan antara dia dan azab Allah Subhanahu wa taala itu perlindungan dengan cara apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Sekali lagi, takwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan dalam rangka apa? Menjadikan antara kita dan dengan azab Allah itu ada benteng, ya, membentengi diri dengan ketakwaan, artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Au amar bit taqwa. Baik, jadi sekali lagi bahwasannya tadi kita membahas tentang Abu Jahal di sini ya. Di sini ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalat. Tidakkah kamu melihat orang itu loh si Abu Jahal yang dia itu melarang Nabi Shallallahu alaihi wasallam idza shalat ketika salat di Masjidil Haram. Nah, apakah dia tahukah kamu ya? Kabarkan padaku apakah dia itu orang yang di atas petunjuk ataukah dia itu orang yang menyuruh bertakwa gitu ya. Jadi ini ibaratnya itu ini loh orang nggak bener gitu ya. Ini loh orang nggak bener. Kok ngelarang-larang orang yang di atas kebenaran. Pakai ngancam-ngancam pula gitu ya. Kemudian ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita tadi sudah kita bahas ya. Kadzdzaba mendustakan, angkara mengingkari. Lawan katanya sodako membenarkan. Tawalla artinya berpaling. Kemudian a'rada artinya menjauh. Akbala artinya menghadap. Kemudian ara'aita akhir nih sama ya dengan tadi. In harfu syartin jazimun. Kadzdzaba ankara ma yud'a ilaihi.
Ara'aita, kabarkanlah kepadaku atau tahukah kamu jika itu adalah jika ya harfu syartin jazimun, huruf syarat yang jazim artinya jika gitu aja. Kadzdzaba, dia itu mendustakan apa yang didakwahkan kepadanya, diajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dia mendustakan. Kadzdzaba wa tawalla itu wa a'rada, dan juga berpaling. Dia juga berpaling. Jadi sekali lagi, dia itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk melihat ya, lihatan itu, lihat orang yang seperti Abu Jahal. Dia ini orang yang apa namanya, melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di Masjidil Haram. Dia sendiri itu di atas kesesatan. Apakah dia berada di atas hidayah? Tidak. Apakah dia juga memerintahkan untuk berbuat ketakwaan? Juga tidak. Dan lihat, dia itu orang yang mendustakan dan juga berpaling. Seperti itu, kira-kira. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Alam ya'lam, tidakkah dia tahu, si Abu Jahal ini, bi anna Allah, bahwasannya Allah yara, dia itu lihat. Bi anna Allah tadi sudah terlewat ya, sudah di ayat sebelumnya. Alam ya'lam, alam, lam harfun linafil mudhari'i wa qalbihi ilal madhi. Alam, tidakkah, bila saya gampangkan ya, tidakkah ya, ya'lam, alam ini tidakkah ya'lam, alam ya'rif au yadri, tidakkah dia mengetahui atau mendapati. Bi anna harfu taukidin wa nasbin yufidu ta'kida min jumlah. Ini terulang lagi ya, tadi sudah kita bahas. Bi anna, bi itu bi anna, bahwasannya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala ismul lidzat al-aliyah al-mutafarridati bil uluhiyatil wajidatil wujud al-ma'budati bihaqqin. Wa huwa lafdzul jalalatil jami' li ma'ani sifatillahil kamilah. Itu Allah Subhanahu wa taala gampangannya ya, memang ini adalah nama untuk zat Allah yang maha tinggi, yang maha esa. Gambarannya seperti itu, ya Allah Subhanahu wa taala. Yara adalah ya'rif wa ya'lam. Itu Allah mengetahui dan dia itu eh, maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di sini mungkin kita bertanya, lah kenapa, apa hubungannya gitu? Kenapa Abu Jahal di sini diberikan peringatan bahwasannya Allah maha mengetahui? Kenapa tidak dengan yang lain? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya orang-orang jahiliyah, mereka itu sebenarnya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Sekali lagi, mereka menyembah Allah iya, menyembah berhala juga iya, maka disebut dengan musyrik. Mereka jika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, mereka kan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanyakan bahwasannya siapa yang memberikan seluruh manusia ini kehidupan, ya mereka kan jawab Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya mereka ini tidak mau menyembah hanya kepada Allah saja. Mereka ini juga menyembah kepada, ada namanya Tuhan itu Lata, ada namanya Uzza, ada namanya Hubal ya. Dan masih banyak lagi berhala-berhala yang lainnya. Nah, sebenarnya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memurnikan Makkah dengan tauhid ya. Makanya mengundang, mengajak orang untuk berhaji ya. Akhirnya haji ini sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Nah, haji sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian selama bertahun-tahun setelahnya muncullah orang namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini ketika jalan-jalan di Syam, dia ini melihat berhala gitu ya, melihat berhala, orang nyembah berhala. Nah, dia tertarik. Nah, sebelumnya Amr bin Luhai ini adalah orang yang paling dermawan.
ketika ada haji ya, dia menyembelih berapa ribu ekor kambing untuk disuguhkan kepada para jamaah haji tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ini merupakan orang terpandang kepala suku di zamannya dan sangat-sangat dihormati, nggak ada yang berani menentang perintahnya. Nah, sampai akhirnya dia ke Syam melihat berhala, kemudian bawa satu ke Makkah. Dia bawa satu berhalanya. Akhirnya dia perintahkan orang-orang untuk ya dia dipajang di Ka'bah, namanya Hubal kalau nggak salah berhalanya. Nah, dia memerintahkan orang-orang untuk menyembah berhala ini dan mewajibkan setiap orang punya satu berhala di rumahnya masing-masing. Ya, akhirnya terciptalah muncullah kesyirikan setelah itu. Setelah dulunya di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Makkah itu bersih dari kesyirikan. Akhirnya apa? Sampai di zaman Rasulullah SAW, di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala yang nantinya akan dihancurkan ketika Fathu Makkah. Baik. Jadi ketika diberikan peringatan seperti ini, Abu Jahal sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beriman hanya saja dia tidak mau menyembah hanya kepada Allah, yaitu menyembah Allah dan menyembah Tuhan yang lain. Kenapa? Ketika ditanya, ya ini budaya kakek moyang kami. Ini dia. Kebanyakan para nabi itu ketika memperingatkan kaumnya dari bahaya kesyirikan, dari mengajak kepada hanya menyembah Allah semata, rata-rata jawaban kaumnya itu apa? Ya mbah-mbah atau kakek moyang kami ya seperti ini. Oleh karena itu ya mereka nggak mau ngalah. Padahal kita mintanya surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada suatu warisan dari kakek moyang turun temurun kemudian bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita mendahulukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita di akhirat nanti meminta surganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalla di sini, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah, falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kemudian la illam yantahi, ya kalla la illam yantahi, sesungguhnya dia jika dia yantahi di sini berhenti, yakuf ya, atau menahan diri, yastamir terus menerus, lanasfa'am kami akan menarik atau lanajurranna pasti kami syarat gitu ya, bin nasiyah yaitu ubun-ubunnya atas kepalanya gitu ya. Nasiyatin kadzibatin yaitu ubun-ubun yang berdusta, muftariyatin itu pembohong, shadiqah artinya jujur, lawan katanya jujur ya. Khati'ah itu yang bersalah, mudznibah yaitu pendosa. Bari'ah tidak bersalah ya. Kalla harfun ja'a huna lirraddi binafil jawab. Itu apa? Huruf yang datang di sini untuk menafikan jawaban setelahnya. Tadi sudah kita bahas ya di ayat-ayat yang barusan. Lain eh, la di sini adalah taukid ya. Tadi sudah kita jelaskan juga di kosakatanya bahwasannya apa namanya inna sama la itu sama-sama taukid penekanan gitu ya. In harfu syartin jazimun. Lain yaitu apabila dia kita saja benar, apabila dia benar-benar gitu ya. Artinya begitu. Lam di sini harfun linafil mudhari'i wa qalbihi ilal madhi. Lam yaitu apa? Artinya gampangannya tidak gitu ya. Di la illam sungguh ya apabila dia tidak, gitu artinya. Yantahi berhenti. Lam yantahi lam yastajib lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak berhenti dari kekufurannya, kesyirikannya.
dan menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jika dia tidak berhenti dari perbuatan jeleknya itu, lanasfa'an bin nasiyah, lana'khudanna bin nasiyatihi akhdan anifan wa lanashabannahu biha ilan nar. Kami akan tarik ubun-ubunnya dengan tarikan yang keras dan kami akan menyeretnya, melemparnya dalam neraka. Wahada kinayatun anit ta'dzib ma'al qahri wal idlal. Dan ini adalah ungkapan untuk menunjukkan siksaan, ya, siksaan dan juga menghinakan. Jadi kinayah, ya, menarik ubun-ubun itu adalah suatu ungkapan, ya. Eh, Hal yang sangat-sangat menyakitkan, ya. Jadi ubun-ubun ibaratnya kepalanya itu, ya, orang ditarik kepalanya kemudian diseret. Itu kan hal-hal yang daripada ditarik tangannya itu kan ya nggak terlalu kejam lah, ya. Ditarik kakinya ya masih, ya meskipun ya ada sakitnya tapi masih tidak akan sesakit ditarik ubun-ubunnya. Orang itu kalau tergantung tangannya ya nggak langsung meninggal, tergantung kakinya tidak langsung meninggal. Tapi kalau kepalanya tergantung lehernya gitu, ya, ya meninggal pastinya, ya. Menunjukkan apa? Ini sangat-sangat apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan hal yang sangat keras sekali. Bin nasiyah, nasiyah ini sya'arun muqaddamatur ra's, ya. Itu ada rambut di sini, ya, rambut eh, di atas kepala di sebelah sini, ya. Di sini itu adalah nasiyah. Jadi tarik di sini, ya. Jadi kinayah, ya. Sekali lagi kinayah adalah suatu ungkapan, ya. Ungkapan dalam sastra bahasa Arab itu menunjukkan apa? Kalau ditarik sini di leher saja ini sudah bisa meninggal, apalagi kalau di sini ya ditarik gitu, ya. Nasiyatin, nasiyah ini roji atau tafsir fi syadr sabik, kembali ke tafsir yang sebelumnya, yaitu bagian rambut di atas kepala di sebelah sini. Kadzibatin, kadzibin sahibuha, yaitu yang orang yang punya nasiyah ini, orang yang punya kepala ini itu si Abu Jahal itu, ya, kadzibah yaitu pendusta, khati'ah, khatin sahibuha, yaitu yang gemar berbuat salah dan disengaja terus-menerus. Jadi seperti itu. Dan pernah suatu ketika Abu Jahal ini mengancam untuk memanggil orang-orang, pasukannya atau para pengawalnya, ya, untuk menggerutuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sholat di Masjidil Haram. Maka dikatakan apa? Dikatakan falyad'u nadiyah, falyad'u nadiyah, falyad'u, maka biarlah dia memanggil nadiyah golongannya atau jama'atuhu kelompoknya. Lawan katanya Fardan sendiri. Jadi biarlah dia, ayo kalau berani, ya, biar dia panggil kelompoknya, sekutunya, pasukannya, terserah. Kalau berani mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya dengan cara apa? Memanggil orang-orang penjaganya, terdekatnya, atau pasukannya, silahkan gitu, ya. Kemudian sanada'u zabaniyah, kami juga akan memanggil az-zabaniyah, malaikat-malaikat penyiksa. Jadi sanada'u, sanunadi, yaitu apa? Yaitu kami akan memanggil, ya. Kami akan apa? Kami akan memanggil az-zabaniyah, malaikatul azab alladzina, yaitu yazbanuna ahlan nar, ay ya'rifunahum ilaiha, ay yadfa'unahum ilaiha. Az-zabaniyah, malaikat azab yang mereka ini menyiksa orang-orang yang sudah masuk neraka. Yadfa'unah,
yadfa'uhum ilaiha, yaitu yang mendorong mereka dalam neraka. Jadi termasuk siksaan di akhirat nanti adalah naudzubillah ya, naudzubillah adalah ada malaikat zabaniyah ya, yaitu yang menyiksa apa? Yang menyiksa orang-orang dalam neraka. Jadi tadi ya setelah Abu Jahal mengancam, mengancam untuk memanggil orang-orang, memanggil kelompoknya, memanggil pasukannya untuk menggeruduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka di sini Allah balas ancamannya dengan apa? Kami akan mengundang juga memanggil para pasukan kami yaitu malaikat Zabaniyah. Akhirnya ya setelah ditantang seperti itu ya ujung-ujungnya nggak berani ya. Tidak apa tidak berani. Kemudian kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. La tuti'hu, jangan taati dia. Wasjud dan bersujudlah wa qatarib dan mendekatlah. Taqarrub yaitu di sini mendekat, ibta'id itu menjauh, menjauhlah ya. Kalla di sini harfun linafil jawab jal istiftah wa tanbih. Sudah berlalu ya, sekali-kali tidak ya. Sudah berlalu tadi. La harfun nahyin, jangan artinya. Huruf nahi artinya untuk melarang, jangan. Tuti'hu, la tattabi' wa la takhda' lahu. Jangan mengikutinya dan jangan mentaatinya. Jangan mengikutinya dan jangan tunduk kepadanya. Wasjuda, dan bersujudlah ya, kepada Allah. Da' jabhataka 'alal ardi khudu'an li'azamatillah. Dan bersujudlah, letakkan keningmu di atas tanah gitu ya, di atas bumi untuk bersujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena keagungannya. Wa qatariba, waqtarib ila rabbik, dan mendekatlah kepada Tuhanmu, bit eh, tahabbubi ilaihi bi ta'ati, yaitu dengan mencintainya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Baik, kita baca tafsirnya ya. Jadi di sini adalah sekumpulan apa namanya kosakata ya, kosakata. Bagi yang masih bingung dan belum paham maknanya, kita akan menyimpulkannya dalam tafsir ya. Mungkin bagi ada yang pertanyaan boleh ditulis saja ya, karena apa namanya, karena satu dan lain hal boleh ditulis nanti ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, sementara kita pakai tulisan dulu aja. Baik, ayat yang keenam adalah kalla innal insana la yatagha thumma arja'nahu ilal haram wal kharf fid dunya fala yantafi'u, afan bukan ini ya, ayat yang keenam. Haqqan innal insanal fajira mithlu Abi Jahal la yatajawazul hadda fi ta'addi hududillah. Sesungguhnya manusia yang melampaui batas, yang zalim seperti Abu Jahal, itu dia benar-benar melewati batas melewati batasan-batasan larangan Allah Subhanahu wa taala. Li'ajli an ra'ahu istaghna bima ladaihi minal jahi wal mal. Kenapa? Karena dia itu merasa dirinya itu punya harta, punya kedudukan, punya kehormatan, dan punya segalanya. Abu Jahal adalah tuan dari kaumnya. Dia itu merasa punya segalanya. Padahal inna ila rabbika ruj'a, inna ila rabbika ayyuhal insan, inna ila rabbika ayyuhal insan ar-ruj'a, ar-ruju' yaumal qiyamah fayujazi kullan bima yastahiqhu. Padahal sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala manusia akan kembali, dan
dia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Ar-ra'aita a'jaba min aw ar-ra'aita a'jabu min amri Abi Jahil ladzi yadha, tidakkah engkau melihat ya, sesuatu yang lebih menakjubkan dari diri seorang Abu Jahal gitu, yang melarang abadan Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam idza shalla 'indal Ka'bah. Dia itu melarang, menahan, menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sholat dekat Ka'bah. Ra'aita in kana hadzal manhi al-huda wa basiratin min rabbih. Apakah engkau merasa bahwasannya orang yang melarang untuk sholat ini adalah orang yang di atas cahaya petunjuk dari Tuhannya? Au amra bitaqwa au kana ya'murun nas bitaqwallahi bimtithali awamiri wa jitinabi nawahi. Ayunha man kana hadha ayunha ayunha man kana hadha sya'nuhu. Atau dia itu, apakah dia si Abu Jahal ini memerintahkan manusia untuk takwa dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya? Apakah orang yang seperti ini bisa melarang orang yang lebih baik darinya? Ara'aita in kadzdzaba hadzal nahi bima jaa bihi rasul wa arada anhu alla yakhshallah. Tidakkah orang ini, Abu Jahal ini, jika dia mendustakan, ya, orang yang mendustakan ini, dia itu mendustakan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan dia itu berpaling darinya. Tidakkah dia takut kepada Allah? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Di sini tafsirannya adalah alam ya'lam nahi hadzal 'abd anis salah anna Allah yara ma yasna' la yakhfa 'alaihi minhu syai'. Tidakkah dia melihat bahwasannya yang melarang dari ibadah ini itu Allah melihat apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan, yang bagi Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi satu apapun. Laisal amru kama tasawwar hadzal jahil. Lailam yakuf an adzahu li'abdina wa takdzibihi lahu lana'khudannahu majzuban ilan nar bimuqaddami ra'sihi bi'unfin. Yaitu tidaklah perkaranya seperti itu. Kalaulah seandainya dia tidak berhenti dari mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hamba kami, maka kami akan menarik ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka dengan tarikan yang keras. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, sahibu tilkan nasiyah kadhibatin fil qawl khati' fil fi'l. Yaitu orang yang punya ubun-ubun itu, yaitu Abu Jahal. Dia itu orang yang dusta dalam ucapan, salah dalam perbuatan. Fal yad'u nadiyah di sini adalah fal yad'u hina yu'khadhu bi muqaddami ra'sihi ila an-nar ashabahu aw ahla majlisihi yasta'inu bihim liyunqidhu min al-'adzab. Ketika kami menyeret kepalanya, menyeret ubun-ubunnya, atau ketika kami mengazabnya di neraka, maka hendaklah dia mengundang, memanggil seluruh bala tentaranya, seluruh orang-orang yang berada di sekitarnya, seluruh teman-temannya, jamaahnya, majelisnya, untuk menolongnya jika dia mampu. Kemudian sanad'u nahnu khazanat sanad'u nahnu khazanat jahannam min al-malaikatil ghallad alladzina la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kami akan memanggil para penjaga atau para malaikat, ya, yang mengazab di neraka jahanam itu,
Mereka-mereka ini adalah para malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Falandur ayul fariqaini aqwa wa aktar. Maka kita lihat, kamu panggil saja seluruh teman-temanmu dan golonganmu, kelompokmu, dan kami akan memanggil para malaikat penjaga neraka. Mana yang lebih kuat, mana yang lebih menang. Ya, jelas lah ya, jawabannya yang pasti yang lebih kuat, yang pasti menang Allah Subhanahu wa taala ya, ketika memanggil para malaikatnya. Kemudian, laisal amru kama tawahhama hadzal zalim an yasila ilaika bisu' fala tuti'hu fi amrin wala nahi. Wasjud lillah waqtarib minhu bitta'ah fa innaha taqarrubun ila fa innaha taqarrubun ilaihi. Jadi sekali-sekali tidak seperti yang dia perkarakan ya, tidak seperti yang dia bayangkan orang zalim ini. Jadi dia tidak akan bisa mencelakaimu dengan kejelekan ya. Maka jangan mentaatinya, taatilah saja Tuhanmu, bersujudlah ya, jangan takut dan eh, mendekatlah kepadanya dengan ketaatan dan ibadah. Jadi teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari surat ini ya, gampangannya bagi yang belum memahami atau bagi yang baru bergabung, bahwasannya ayat yang ke-6 ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya manusia ini sangat-sangat apa? Kebanyakan dia ini orang manusia yang sifat aslinya adalah melampaui batas atau orang-orang yang memang zalim. Dan ketika dia sudah punya harta, sudah punya uang gitu ya, maka bisa jadi dia itu sifat aslinya keluar. Yang tadinya tidak sombong, maka dia akan sombong. Seperti seorang manusia ya, seperti orang manusia, Van, sebelumnya inna ila rabbika rujua di sini adalah bahwasannya manusia yang sombong tadi itu lupa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya. Setelah dia meninggal nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya kabar sekaligus ancaman ya. Artinya apa? Wahai manusia, ya, kalian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sombong. Apapun yang dimiliki jangan pernah sombong karena segala yang kita punya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ya nyawa kita ini. Kemudian Ara'aital ladzi yanha di sini. Jadi kemudian apakah kau melihat ada seorang yang sangat-sangat zalim ya, orang-orang yang dia sendiri ini adalah orang yang di atas kejahilan, di atas zaman jahiliyah gitu ya. Itu melarang orang yang jelek, melarang manusia terbaik untuk melakukan ibadah terbaik. Ya lagi orang yang jelek kok bisa melarang orang yang paling baik dari melakukan ibadah? Tidakkah engkau melihat Abu Jahal ini melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beribadah? Padahal, apakah kamu tahu? Kabarkan padaku. Apakah Abu Jahal ini adalah orang yang di atas petunjuk? Tentunya kan enggak. Abu Jahal kan bukan di atas petunjuk. Ataukah apakah Abu Jahal ini memerintahkan untuk berbuat ketakwaan? Tentunya tidak. Kok sampai ngancam? Ngancam. Dan tahukah kamu bahwasannya Abu Jahal ini di atas pendustaan dan berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah dia tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini adalah maha maha melihat. Sekali-kali tidak. Jika dia tidak berhenti dari kezalimannya itu, kami akan mengambil ubun-ubunnya dan akan kami seret. Ubun-ubun ini adalah ubun-ubun orang yang dusta lisannya, salah perbuatannya.
Ayo, kalau dia ketika kami panggil malaikat kami, kalau dia bisa memanggil golongannya, ya kita lihat siapa yang lebih kuat gitu. Tentunya yang lebih kuat ya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wahai Muhammad, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan taati dia. Enggak, dia itu enggak akan bisa melukai kamu. Tenang saja gitu ya. Kami akan lindungi. Nah, kamu bersujudlah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu ya. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini dulu ya. Karena tenggorokan masih belum bisa lama-lama ya. Agak radang sedikit. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.